Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab al-syekh al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi dzil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ar-rabi'u al-qira'atu wa yusannu ba'da taharrumi du'aul iftitahi summa ta'awuzu wa yusirruhuma wa yata'awazu fi kulli ra'atin 'alal madhhabi wal ula akadu wa yata'ayyanul fatihatu fi kulli ra'atin illa ra'ata masbukin wal basmalatu minha wa tasdidatuha ya. Ar-rabi'u yang rukun yang keempat dalam sholat al-qira'atu membaca Quran. Nah, yang disebut membaca Quran adalah membaca Al-Fatihah. Jadi rukun dalam sholat itu ada 17 ya. Ada 13 kalau di sini ya. Pertama niat ya. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat al-qira'atu membaca Al-Qur'an, yang dimaksud membaca Al-Fatihah bagi yang mampu. Kecuali dia belum hafal Al-Fatihah, baru masuk Islam, bisanya apa? Maka baca sebisanya. Misalnya alhamdulillah, ya udah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sepanjang orang baca Al-Fatihah. Wajib tuh ya, rukun. Wa yusannu ba'da taharrumi, dan sunnah setelah taharrumi, maksudnya takbiratut taharrumi ya, sebelah takbir pengharaman. Artinya takbiratul ihram itu orang kalau sudah takbir hukumnya haram, makan, minum, bicara itu halal. Kalau sudah takbir haram, maka disebutnya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ya, sunnah setelah taharrumi, setelah takbiratul taharrum atau takbiratul ihram, doaul iftitahi ya, iftitah atau istiftah ya, sunnah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagus. Allahumma ba'id wajhi kama ba'd apa itu
Bayyid wajhi kama bayyatta ulang apa kaza wa kaza namanya itu. Rabbi inni zolamtu nafsi zulman katsira. Itu banyak doa istiftah, boleh pilih mana yang kita hafal. Ya. Summa ta'awuzu, kemudian sunnah ta'awuz. Ta'awuz itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi baca Fatihah, ta'awuz dulu, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya, sunnah. Wa yusirruhuma, dan dibacanya sir keduanya. Jadi doa iftitah dan ta'awuz itu bacanya sir. Bagaimana kalau bacanya jahar? Tidak batal, cuma makruh saja. Ya. Jadi yang afdal menurut mazhab adalah pelan bacanya. Wa yata'awwazu fi kulli raqatin 'alal madhhabi, ya, dan sunnah berta'awuz setiap rakaat. Jadi setiap rakaat mau baca Fatihah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu setiap rakaat 'alal madhhabi menurut mazhab, ya, mazhab kita Syafi'i. Adapun orang, ya, mengatakan bahwa ada yang mengatakan ya ta'awwazu fil ula faqat, ya, baca ta'awuznya pada rakaat pertama saja. Itu ada. Jadi kalau mau baca ta'awuz di rakaat pertama, hanya di rakaat pertama boleh. Mau baca ta'awuz setiap kali baca Fatihah rakaat boleh. Nah ini cuma jadi terbawa nih. Ini kan rakaat itu setiap rakaat sunnah ta'awuz. Kalau kita mengamalkan ini maka setiap baca Fatihah berta'awuz gitu. Kebawa tuh waktu tahlilan baca Fatihah pasti ta'awuz. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa ila al-Fatihah. Auzu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ila al-Fatihah. Enggak perlu ta'awuz. Ya, karena dia satu rangkaian. Coba lihat ya. Kemudian waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, atau auzubillahi minasyaitonirrajim, yasin. Habis yasin qul huwallah, ta'awuz enggak? Nah, jadi jangan ngacak seperti itu. Kalau dalam satu rangkaian baca ta'awuznya itu ya di depan saja. Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kau membaca Al-Qur'an hendaknya ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin Al-Qur'an bukan? Quran. Qul huwallah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa cuma Fatihah yang pakai ta'awuz? Jadi ke bawah nih. Yang dimaksud baca Fatihah pakai ta'awuz itu setiap rakaat hanya dalam sholat. Kalau rangkaian yang namanya tahlil kan A sampai Z itu namanya satu rangkaian kan? Kenapa cuma Fatihah doang yang ta'awuz? Kan ayatnya idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kau baca Quran berta'awuzlah. Fatihah Quran, Yasin Quran. Qul huwallah Quran, Qul a'udzu falaq Quran, Qul rabbin nas Quran. Nah itu suka salah ngeterap yang biasa mimpin tahlil. Benar nggak nih? Iya kan? Kenapa ta'awuznya cuma Fatihah saja? Nah kesunahan dalam Fatihah tahu saja itu kalau beda rakaat.
itu pun tidak sepakat semua. Ya. Ada yang mengatakan cuma di rakaat pertama, ada yang mengatakan boleh setiap rakaat. Tapi kalau dalam satu rangkaian, kenapa Fatihah doang yang pakai ta'awuz? Nah, itu mesti diperbaiki. Ya. Ya, jadi wa yata'awwazu fi kulli raka'atin, dan sunnah berta'awuz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, alal madhabi, ya, menurut mazhab. Ya. Jadi kaul yang kedua mengatakan tidak. Ya. Wal ula akadu, dan rakaat yang pertama lebih muakkad. Ya, jadi yang muakkadah baca ta'awuz itu pada rakaat pertama. Jadi yang rakaat kedua, ketiga, dan keempat itu ghairu muakkadah. Ya. Ini saya kalau di kitab Sirajul Wahhaj ini, seperti Doni ini, ada faidatun. Di situ ada faidatun enggak? Faidatun ma usbita fil mushafil an min asma'i suwari wal a'syar syai'un ibtada'ahul hajjaju fi zamanihi. Ini cuma adanya yang pegang Sirajul Wahhaj, ya, bahwa faedah ini satu tambahan, apa yang ditetapkan dalam mushaf sekarang ini pada masa khalifah bahwa nama-nama surah wal a'syar. A'syar itu kumpulan juz 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, itu a'syar. Syai'un ibtada'ul hajjaju fi zamanihi, sesuatu yang bid'ah dilakukan oleh Hajjaj pada zamannya. Jadi Quran itu bukannya jadi 3 juz. Jadi yang benar tuh seperti kita, langsung 1 juz, ya, satu jilid terdiri dari 30 juz. Itu tambahan aja. Walau abdalado dan bizain latasihha fil asahi, seandainya menukar huruf dod dengan za, lam tasihha fil asahi, tidak sah salatnya menurut kaul yang paling sahih. Walau dhalin, pastinya dod jadi za, walau dhalin nggak boleh, nggak sah. Jadi Bapak Ibu harus belajar, ya. Dan memang Nabi sendiri mengatakan ana afsahu bid-dad, cuma aku yang fasih menyebutkan huruf dad. Jadi lainnya nggak fasih. Jadi huruf dad itu kalau miring-miring dikit nggak apa-apa, gitu ya. Wa yurimaudhu alaihim waladdallin, ada nggak yang gitu? Itu dad apa da, gitu ya. Nah, Nabi bilang yang fasih menyebut huruf dad itu cuma aku. Jadi mirip-mirip, tidak pas betul, dimaaf huruf dad. Tapi kalau dad jadi za, nggak sah menurut kaul yang sahih. Jadi harus belajar, ya. Waladdallin, ya. Ini kira-kira kalau dites satu-satu baca Fatihah, yang lulus boleh pulang. Kira-kira kalau yang nggak lulus tidur di masjid. Kira-kira ada yang tidur di masjid kan? Ya belajar, ya belajar. Wa yajibu tartibuha wa mualatuha, dan wajib tartib, artinya berurutan baca Fatihah itu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ayat itu wajib tartib. Gak boleh nyungsang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ar-Rahmanir Rahim. Dibulak-balik gitu. Dulu ada orang baca kulhun nyungsang supaya bisa ngelihat setan. Jangan diikutin, orang dia sendiri setan. Ya, nggak boleh, nggak sah ya kalau kulhun nyungsang, al-fatihah nyungsang nggak boleh. Jadi wajib ya tartib. Wa mualatuha, wajib berturut-turut, nggak boleh diseling. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Ar-Rahmanir Rahim. Dia diem gitu. Kunci tadi di mana? Ya, nggak boleh. Harus diulang. Jadi harus terus menerus, berurutan dan terus menerus. Nggak boleh dipotong. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu wajib tartib, berurutan, tapi tidak wajib mualat, tidak wajib berturut-turut. Wudhu nih bedanya dengan baca Fatihah. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, muka naik motor sampai Ciputat, tangan kanan, parung tangan kiri, ya, atang sanjaya, ya, rambut terus naik ke puncak telinga, terus lagi taman safari kaki kanan, terus Cianjur kaki kiri boleh. Kalau wudhu itu wajib tartib, tidak wajib mualat. Kalau baca Fatihah tartibnya wajib, mualatnya wajib berturut-turut, nggak boleh diseling. Ya, kecuali yang tidak bisa ditahan, batuk. Mau apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, acing gitu. Terusin nggak apa-apa, karena itu bukan ikhtiar, batuk, wahing itu bukan ikhtiar. Ya, karena sholatnya bareng dengan dapur tetangga. Ya. Kalau bikin sambal, cabai itu putri itu, wahing aja. Ya, jadi fa'in takhallala ya zikrun qata'al mualat, ya, qata'al mualata. Apabila terseling oleh zikir, ya, termasuk menjawab salam, kenapa tidak boleh? Assalamualaikum, jangan dijawab waalaikumsalam, nggak boleh. Batal baca Fatihahnya, bukan batal sholatnya. Baca Fatihahnya harus dari ulang lagi, sholatnya nggak batal ya. Nah, jadi fa'un takhallala zikrun, apabila terselang oleh zikir subhanallah yang sering kita ini apa, hosing, alhamdulillah, kemudian kita refleks ya rahamukallah, itu kan doa tuh, zikir, maka Fatihah kita batal, bukan sholatnya yang batal, Fatihahnya batal. Ulang lagi dari alhamdulillah dari awal. Ya, jadi qata'al mualata, memutuskan mualat. Ya. Fa'in ta'allaqa bis-sholati, ya, apabila bergantungan dengan sholat, kata'minihi liqira'ati imamihi, seperti ya amin pada bacaannya imam, wa fathi alaihi, dan ia memulai membacanya al-Fatihah, fala, maka tidak memutuskan, fala qata'al mualat, tidak memutuskan, fil as-sahih, menurut kaul yang paling sahih. Jadi gini, kita masbuk nih ya, imam lagi baca surah, kita masuk Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin,
ihdinas siratal mustaqim waladhdallin. Kita amin boleh? Amin. Siratal ladzina an'amta boleh. Jadi kalau aminnya imam tidak membatalkan. Jadi nggak perlu diulang, langsung boleh. Tapi imam yang di sini, imam yang ada di sini, bukan imam yang lain. Nih kayak sini nih. Nurul Iman kan kencang tuh. Ini sholat Bang Mul pelan gitu. Waladhdallin, amin. Aminnya amin Nurul Iman gitu. Batal Fatihahnya, bukan batal sholatnya. Wajib diulang. Saya ngajar di Asirat ya. Asirat itu pinggir Jakarta Barat situ. Kan daerah Sukabumi Hilir gitu. Itu dekat sama musola. Nah, waktu itu baru speakernya. Jadi kan di sini jamaahnya banyak gitu, tapi suaranya lebih kencang. Ada yang amin itu. Gitu. Nah, sehingga musyawarah, sehingga speakernya itu diatur. Gitu, ya. Ada bahasa Gus Dur yang bagus. Tuhan yang paling dekat itu dengan orang Kristen, Tuhan itu. Karena orang Kristen manggil Tuhannya Bapak. Jadi dekat. Gitu. Nomor 2, kata Gus Dur, yang dekat dengan Tuhan itu orang Bali, Hindu. Karena manggil Tuhannya itu Om. Ya, Om, Santi, Om gitu. Kalau orang Islam manggil Tuhannya pakai toa, pakai speaker. Jadi sepertinya Tuhannya orang Islam itu jauh, harus pakai kenceng suaranya. Jangan, jadi kita jangan bilang mentang-mentang ibadah terus menggunakan speaker seenaknya, nggak boleh. Saya dulu waktu masih Zoom ya, pagi itu, hari Rabu, sini pengajian Fajrul Islam, saya tegur. Ini waktunya orang kerja, orang ngajar, ya. Jangan kencengin, jangan kita bilang kalau lagi ibadah pakai speaker bebas. Jangan. Ganggu orang nggak boleh. Ya. Jadi dapat 2, dapat pahala, dapat dosa. Jangan memanfaatkan berlebihan. Nah, sekarang Jawa Timur lagi rame, Sonhoreg. Ya, itu Malang itu memang kalau kita lihat, ya ampun. Gapura mau lewat, gapuranya dirobohin. Jembatan nahan, pinggir jembatan. Jadi seneng orang arek Malang itu musik kenceng gitu. Rumah yang kacanya tipis sampai pecah gitu. Dengar musik gitu. Hingga keluar fatwa haram hukumnya di Jawa Timur gitu. Ya, keluar fatwa Majelis Ulama hukumnya haram. Nah, sama intinya itu nggak boleh menggunakan speaker berlebih-lebihan. Ya. Wa yaqta'u sukutut tawilu, ya, dan memutuskan baca Fatihah itu at-sukutut tawili tawilu, baca diam yang terlalu lama. Alhamdulillahirabbil alamin, diam. Ar-Rahmanir Rahim, batal, dianggapnya tidak mualat. Ya, tidak berturut-turut karena diamnya lama. Wa kaza yasirun, demikian juga diam yang sebentar, qasada bihi qat al-qiraati. Dia bermaksud dengan diam yang sejenak itu memutuskan bacaan. Ya, memang niatnya memutuskan bacaan. Maka batal bacaannya, harus diulang, ya. Fil as-sahih, menurut kaul yang sahih.
Fa'in jahilal fatihata, apabila jahil artinya tidak bisa membaca Fatihah, baru masuk Islam, baca Fatihah belum bisa, syahadat juga suruh ulang lagi belum bisa. Bisanya apa? Allah, 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 itu ya. Kalau dia nggak bisa, fasabu ayatin mutawaliyatin, boleh diganti dengan 7 ayat yang berturut-turut. Ya, boleh. Seperti orang Kebayoran Lama, Cina Kebayoran Lama, itu kenapa orang Kebayoran Lama banyak yang kawin dengan orang penduduk? Karena dulu orang Cina Kebayoran Lama sama di Tangerang, Cina Benteng, itu banyak yang kawin sama penduduk. Ya, nah Kebayoran Lama ini kenapa banyak Cina? Karena dulu dia nyatu sama orang kampung. Itulah. Ya, dia sudah lama menyampur dengan orang kampung, maka dia membaca ketika dia membaca ketika dia masuk Islam, dia bisa baca Fatihah. Ya, orang Cina Kebayoran Lama yang dulu yang tua-tua itu baca Fatihah. Malah ada yang menceritakan mereka karena keseringan ikut tahlil, Cina ikut tahlil, Yasin apa? Umpamanya nih Fatihah dia nggak hafal gitu, kemudian dia baca Yasin gitu, boleh baca aja 7 ayat, boleh. Ya, mutawaliyatin. Fa'in ajaza, apabila dia tidak mampu mutawaliyat, kalau berturut-turut nggak apa, famutafarriqatun, maka boleh ayat-ayat yang terpisah-pisah sebisanya dia. Ya, qultu, saya berpendapat al-ashahul mansusu, adapun kaul yang paling sahih dan ada ketetapannya mansus, jawazul mutafarriqati ma'af hifzihi mutawaliyatan, boleh membaca 7 ayat yang terpisah-pisah ma'af hifzihi, disertai hafal dia mutawaliyatan, hal keadaannya yang terpisah-pisah gitu. Yang berturut-turut, dia hafal tapi dibacanya ngacak gitu, boleh. Ya, wallahu a'lamu, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Fa'in ajaza, apabila dia tidak mampu, Fatihah nggak bisa, 7 ayat nggak bisa, ya, ayat yang terpisah atau tersambung nggak bisa, ata bizikrin, maka dia mengerjakannya dengan zikir Allah, 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 Allah sepanjang Al-Fatihah, boleh. Mungkin saya pernah ya menceritakan, jadi pengalaman saya itu yang masuk Islam itu yang paling sulit baca syahadat itu orang Jepang. Jadi orang Amerika, orang Eropa itu sulit ya, tapi masih bisa. Tapi kalau orang Jepang ya, dia kosakata bahasa dia dengan mengucapkan bahasa Arab itu sulit gitu. Wassaru, kayak orang mau marah-marah gitu. Tapi yang kitanya mesti sabar, memangnya sulit dia melafazkan asyhadu an la ilaha illallah, itu susah ya. Wala yajuzu naqsu hurufil badali anil fatihati fil as-sahih, dan tidak boleh kurang huruf-huruf pengganti dari Fatihah fil as-sahih, menurut kaul yang sahih. Jadi kalau Al-Fatihah 7 ayat, panjangnya dihitung aja berapa menit gitu baca, maka baca Allah, Allah, Allah sepanjang berapa menit dia baca Fatihah ya.
nggak boleh kurang, nggak boleh kurang. Fa'ilam yuhsin syai'an, apabila dia tidak cakap sedikit pun, nyebut Allah nggak bisa juga. Ini masalahnya. Ada mamanya nyebut Allah juga susah, nggak hafal. Waqafa qadral fatihati, maka dia diam sekedar panjangnya orang membaca Fatihah. Jadi kalau dia sholat, ambil angkat tangan, diem aja. Selesai sekira-kira Fatihah, ruku. Ya, jadi ibadahnya ibadah fisik. Bagi orang yang tidak bisa, boleh diam. Ya. Tapi ada itu ya orang yang kalau menurut saya mah ekstrim banget ya. Saya udah lama waktu itu di tahun berapa ya ada dapat postingan potongan video orang yang semasa hidupnya itu bukan cuma non muslim tapi sama Islam itu jelek gitu ya, judes gitu, jelek. Kemudian tapi dia mau meninggal 7 hari mau meninggal dia masuk Islam gitu. Ya, masuk Islam. Nah itulah besarnya Islam. Dia bisa tuh, bisa bersyahadat gitu ya. Dan dia bilang astagfirullahaladzim, itu bisa. Padahal seumur hidupnya itu ya orang yang nggak bagus gitu ya. Nah, jadi kalau umpamanya dia mau sholat sebisanya deh ya. Sampai diam pun boleh. Wa yusannu akibal fatihati amin. Ya, khafifatul mimi bil maddi. Sunnah setelah baca Fatihah amin. Khafifatul mim, dibaca ringatnya mim ya, tanpa ditasdid maksudnya. Mim bil maddi, dan dibaca panjang amin. Jangan amin. Itu ada menurut Syekh Nawawi batal kalau ditasdidkan gitu ya. Jadi yang boleh amin, dua-duanya panjang atau minnya pendek amin ya. Yang ketiga amin, tapi amin nggak boleh ya, karena amin itu bukan bahasa Arab. Amin itu bahasa Ibrani. Jadi kalau Bapak ke Palestina, orang-orang Yahudi habis berdoa amin ya, orang Nasrani amin, orang Islam amin, karena memang bahasa Ibrani. Artinya istajib doa ana, ya Allah terimalah doa kami. Wa yajuzul qasru wa yu'amminu ma'a ta'mini imamihi ya. Dan boleh mengkosor, artinya memendekkan ya, itu memendekkan, malah kalau dalam ma'al madi bil imalah ya, dan imalah itu yang bacanya itu dimiringkan ya, amin gitu ya, ya boleh. Ma'a ta'mini imami wa yajharu bihi ya, dan dibacanya jahar, dibaca suara fil azhari menurut kaul yang zahar. Amin ya. Itu al-qasru bacanya amin, amin itu masih bisa ya. Wa tusannu suratun ba'dal fatihati, dan disunahkan membaca surah setelah al-fatihah. Surah apa? Apa saja. Illa fi tsalisati war rabi'ati, kecuali pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nah, fil azhari menurut kaul yang zahir ya, apa itu sunnah ya, membaca surah. Kalau di ketiga keempat tidak diminta, cuma baca Fatihah saja.
Kultu, saya berpendapat, fa'in sabaqo bihima, apabila tertinggal ya bihima dengan keduanya, ya jadi 2 rakaat tertinggal, qara'aha fihima, maka ia membaca Fatihah itu fihima pada keduanya, pada rakaat kedua dan rakaat ketiga bagi makmum, ya. Jadi fa'in sabaqo tertinggal, maksudnya masbuk bihima dengan ya rakaat pertama kedua ya alan nas ya qara'aha fihima, maka dia membacanya fihima ay fi tsalitsah wa rabi'ah alan nasi ya berdasarkan nas ya. Boleh ya. Wallahu a'lam. Wala surata lil makmumi, dan tidak disunnahkan membaca surah bagi makmum. Bal yastami'u, bahkan makmum itu sunnahnya mendengar. Fa'in ba'uda, apabila jauh, au kanat sirriyatan, atau sholatnya sirri, zuhur atau asar, atau jauh, dulu belum ada speaker, qara'a, maka dia boleh membaca surah fil as-sahih menurut kaul yang sahih. Kan tadi katanya rakaat ketiga sama keempat nggak baca surah. Oh, kalau orang dulu kan masjidnya gede-gede, atau kalau sekarang speakernya mati gitu ya. Pas Jumatan speakernya mati, kita jauh gitu. Nah, sholat berjamaah besar. Kemudian kalau seandainya kita di ketiga dan keempat setelah baca Fatihah, diam kita nungguin imam umpamanya gitu. Nah, kita boleh membaca surah ketimbang kita diam nungguin imam memberi komando untuk Allahu Akbar berikutnya, boleh baca surah. Kalau jauh, artinya tidak mendengar, atau memang sholatnya sholat sir, tidak terdengar, boleh. Wa yusannu lisubhi wa zuhri tiwalul mufassal, dan sunnah pada sholat subuh dan sholat zuhur tiwalul mufassal, membaca surah yang panjang, al mufassal, tetapi yang tuntas, yang tertuntas. Jadi juz amma itu dari surah An-Naba ya sampai Ad-Duha, itu disebutnya ya apa itu tiwalul mufassal, panjang tapi dia sempurna satu ayat. Jadi umpamanya Al-Baqarah, lebih afdal mana baca panjang satu surah sama satu juz tapi tidak berapa halaman tapi tidak satu juz gitu, tidak satu surah. Lebih bagus yang mufassal ya, walaupun lebih pendek tapi surahnya tuntas ya. Walil asri wal isya'i awsatahu, dan sunnah membaca pada sholat asar dan sholat isya ya bacaannya yang pertengahan, jangan pendek tapi juga jangan panjang ya kalau sholat isya. Walil maghribi qisaruhu, dan pada sholat maghrib bacanya yang pendek ya. Ya satu ya, apa yang pendek? Kul and kul ya. Kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallah. Nah itu hafal ya, itu namanya qisar. Walisubuhil jumu'ati, dan sunnah pada sholat subuh Jumat, hari Jumat subuh, fil ula alif lam mim tanzil ya, baca alif lam mim tanzil ya. Ini sunnah ya.
Kemudian wafisaniyati hal ata gitu. Hal ata alal insani hinum minad dahr ya. Alif lam mim tanzil surah as-sajadah ya. Itu kalau yang hafal boleh ya, karena tapi kalau mau baca alif lam mim tanzil surah as-sajadah itu sesuai dengan namanya as-sajadah, ada ayat sajadahnya. Jadi ketika baca turun dulu, sujud tilawah ya. Nah, makmumnya yang tidak terbiasa harus diberitahu. Sebab kalau nggak diberitahu nanti dia ruku atau dianggapnya subuhnya 3 rakaat. Padahal itu cuma ya sujud tilawah. Al-khamisu wallahu a'lam bishawab.